إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jamaah majelis taklim Baiti Jannati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk hadir di pengajian rutin kita ini, yang pada kesempatan pekan ketiga di bulan November ini, yang menjadi tuan rumah adalah Akhuna Rendra Satria, ya. Semoga ini menjadikan keberkahan untuk rumah beliau, keluarga, anak istri beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih melanjutkan, yakni nasihat untuk suami istri. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu telah kita sampaikan dari, yakni nasihat untuk suami istri yang pertama sampai yang ke-7, ya. Yang pertama itu yakni nasihatnya agar senantiasa suami istri itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama ataupun sendiri. Karena ada sebagian suami atau istri, dia bertakwa pada saat pasangannya ada, tapi ketika pasangannya tidak ada, maka dia berani melanggar aturan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bagus di dalam membina rumah tangga, pasangan suami istri di dalam agama kita. Yang kedua, nasihat untuk pasutri itu adalah wajib menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga batas-batas Allah Azza wa Jalla di dalam keluarga. Jadi secara umum pasangan suami istri mereka menegakkan ketaatan, yakni melaksanakan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, yakni melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi kewajiban. Dan seorang pasangan suami istri hendaklah setiap ada persoalan di dalam rumah tangganya, persoalan yang besar atau yang kecil, mereka selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat menghilangkan segala persoalan di dunia ini, termasuk persoalan di dalam rumah tangga itu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menegakkan salat sunnah, terutama salat malam. Nah, ini perlu kita suami istri saling menguatkan di dalam ibadah sunnah. Kita sering memberikan gambaran. Sekarang ini di dalam rumah tangga muslim sepertinya agak berbeda dengan masa kita kecil dulu ya. Dulu saya ingat bahwa dulu kita itu antara maghrib dengan isya itu di rumah-rumah tangga kaum muslimin itu anak-anaknya membaca Al-Quran ya, apalagi orang tuanya langsung yang menyuruhnya. Nah sekarang itu sepertinya ini sudah boleh dibilang hilang di tengah-tengah kebiasaan kaum muslimin, apalagi yang namanya sholat malam. Makanya dahulu kita sudah menyebutkan ya, ini bagaimana pasangan suami istri sifatnya yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini mereka saling membangunkan. Ya, ini suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya. Ya, ini mereka saling mengajak untuk sholat malam. Bahkan dikatakan di hadis itu memercikkan air ke wajah pasangannya itu, tentu dengan saling memberitahu dahulu. Yang keenam, bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Nah ini wajib ditegakkan oleh pasangan suami istri. Nggak ada rumah tangga yang tidak diuji itu, ikhwan dan akhwat sekalian. Semua kita rumah tangga, bahkan rumah tangga Nabi SAW itu diuji dengan segala macam musibah, ya, yang tidak enak itu, entah sesuatu peristiwa terjadi di rumah itu, apalah bentuknya itu. Nah semuanya itu adalah ujian. Ada yang anaknya sakit, ada yang diuji dengan ekonomi, ya kan? Berapa banyak rumah tangga yang hancur binasa hanya penyebabnya faktor ekonomi. Dan saya telah mendapatkan informasi dari yang terpercaya di bidang penanganan rumah tangga ini, misalkan dari kantor urusan agama itu kan, salah satu faktor penyebab dari rusaknya rumah tangga sekarang ini, bahtera itu salah satunya selain dari kekerasan, perselingkuhan, juga termasuk ya ini yang namanya faktor ekonomi. Maka hendaklah ini kita para istri misalnya bersabar untuk dalam menghadapi ujian ini, dan para suami juga tetap berusaha berupaya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian jangan lupa juga bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah kalau Allah memberikan nikmat. Nah, ada rumah tangga itu yang hancur dia, binasa dia. Ketika dia dalam keadaan susah, mereka bisa mengarungi rumah tangga bersama. Tapi ketika dalam keadaan mampu, ekonomi sudah naik,
karir, jenjang karir sudah bagus, sebagiannya misalnya suaminya melakukan pengkhianatan, sehingga terlupakanlah dulu yang sama-sama membina dari bawah itu. Akhirnya istrinya pun kecewa, bahtera rumah tangga yang telah dijalani bersama akhirnya karam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketujuh, hendaklah pasangan suami istri itu tolong menolong, terus berintrospeksi, saling menasihati, saling memaafkan, jangan ego. Ya, ini suami istri ini masing-masing kita introspeksi. Jangan kita nyuruh pasangan kita aja untuk introspeksi. Jangan. Suami kau tuh introspeksi, istri kau yang introspeksi. Enggak, masing-masing aja introspeksi. Saya sebagai suami mungkin saya ada kesalahan. Saya mohon maaf deh. Tolong kasih tahu abang, kakak, mas, ya, AA, apa lagi lah. Tolong kasih tahu saya kalau saya ada kekurangan. Tolong nasihati saya. Begitu pula istri. Tolong kasih tahu adik, ya kan? Tolong kasih tahu aku kak, bang, kalau memang aku salah. Itu bukan sebaliknya itu. Nyuruh orang introspeksi tapi kita sendiri tidak introspeksi. Kemudian saling menasehati. Sebagian orang bisa nasihati, tapi kalau dinasihati, waduh, ini nggak bagus ini. Dia kalau dinasihati nggak mau lebih dari 1, tapi kalau giliran dia nasihati lebih dari 10 poin. Ini, habis itu. Nggak bisa itu. Kita tuh harus sama-sama saling menasihati. Suratnya kan kita hafal itu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, ini bisa kita jalankan sebagai suami istri dalam hal apa saja. Masalah rumah tangga, masalah sumur, masalah kasur, masalah dapur, saling menasihati. Bukan main emosi aja, marah aja soal dapur, kau ini tidak bisa masak. Enggak, nasihati aja baik-baik deh, coba ini, ya kan? Dan jadi suami juga enggak. Kalau istri kita nggak bisa masak, ya udah kita beli aja bang, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah membuat susah. Nabi bilang yasiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Apalagi dalam rumah tangga, udah nggak usah mempersulit. Bang, aku nggak bisa masak, nggak apa-apa deh. Aku nggak butuh masakanmu, yang aku butuh cintamu. Misalnya, masa iya suami istrinya udah bertahun-tahun nikah nggak bisa sekedar masak bayam? Kan nggak mungkin lah. Pasti dia belajar. Itu harus itu saling menasihati itu. Suami juga kalau dinasihati sama istri jangan marah. Abang tuh coba kalau ngomong sama aku tuh intonasinya agak diturunkan. Ya turunkan oleh kita, ya kan. Kemudian tolong menolong. Nah, dalam rumah tangga ini perlu tolong menolong, ikhwan. Gak masalah kita. Kemarin saya kasih contoh, ya kan. Istri kita yang nyuci baju, kita disuruhnya apa? Jemurnya, ngangkatnya, gak apa-apa. Abang yang jemur ya bang, kakak yang jemur, gak apa-apa juga. Nggak menjatuhkan muruah kita, enggak. Malah mengangkat muruah kita. Wih, si fulan itu ngangkat jemur. Nabi SAW saja menjahit kasurnya sendiri, menjahit apa sepatunya sendiri. Enggak menjatuhkan beliau, enggak, malah memuliakan. Jadi tolong menolong itu, apalagi hal-hal yang kecil, nggak usah susah-susah. Istri kita nggak bisa masak buat kopi, yang ngopi-ngopi, ya buat sendiri aja, ya kan? Istri kita nggak bisa nyediain makan, ambil aja sendiri, ya kan? Atau beli aja sendiri, ya kan?
Nggak usah dibuat susah gitu. Kadang-kadang memang setan itu hal-hal yang kecil sepele itu dibikinnya jadi besar. Sebenarnya nggak susah gitu. Kita aja yang membuat ruwet itu. Nggak ada yang susah sebenarnya, ya kan? Hanya sekedar, ya Allah, hanya sekedar gula kebanyakan. Marahnya 17 setan gitu. Udah. Lalu saling memaafkan. Nah, kan kita baca itu ibu-ibu, ya kan, sifat wanita solehah itu yang dirahmati oleh Allah itu, apabila suaminya marah kepada dia, padahal bukan dia yang salah, dia yang minta maaf suaminya. Ya Allah, dia datang kepada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur tenang malam ini sebelum kau maafkanku. Ya Allah, padahal suaminya yang salah itu. Wah, itu subhanallah, ya. Mendoakan. Nah, jangan lupa ini. Masing-masing suami istri itu, suami doain istri, istri doain suami. Jangan Anda remeh ibu-ibu. Kalau suami Anda keluar dari rumah, doakan dia. Ya Allah, jagalah suamiku, berikan dia rezeki yang banyak agar bisa menafkahiku dengan sempurna. Doakan suami Anda ya. Ini diperintah agama kita. Nggak usah egois, nggak usah gengsi lah jadi ini. Dia nunggu aku minta maaf, aku nunggu dia. Nggak usah, biarin aja dia yang minta maaf sama aku. Ngapain ego-ego? Sama istri dewe, sama suami dewe, masa ego-ego, gengsi-gengsi? Udah, kita yang duluan WhatsApp, kita yang duluan telepon. Lihatlah kalau dia nelpon aku, agen aku masain lah. Kita sendiri yang susah. Suami kita nggak ngubungin, kita yang ngubungin. Istri kita nggak nelpon, kita yang nelpon. Itu susah itu. Sama aja kan? Itu. Bagaimana Anda dulu sebelum dia jadi istri, ya kan? Wah, belum suruhnya telepon, Anda lah nelpon. Dia suruh tutup telepon, Anda tak mau matikan. Ya kan, ini ada dulu. Ini yang bapak-bapak saya senyum. Yang dulu belum nikah dulu, waktu masih ngincer-ngincer merpati, ya kan. Wow, tahan itu. Jangan tutup deh, ya. Ya kan? Coba itu dibangkitkan lagi itu cinta yang dulu bersemi-semi itu. Mentang-mentang nikah udah 10 tahun, 20 tahun, bangkitkan lagi itu. Dengan cara apa ya? Tadi itu, jangan egois, gak usah gengsi. Ingat kita dulu aku 10 tahun lalu deh, kakak dulu sebelum ada jadi, terbayang terus deh. Ya kan? Rasa pengen nelpon terus, gak usah mati-matikan. Udah, itu jadi pembangkit loh, ikhwan. Setan tuh seperti itu, ya. Dia suka membuat hancur rumah tangga. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, itu 7 poin yang awal ya. Kita lanjutkan poin ke-8 dari nasihat untuk pasangan suami istri ini, ikhwan. Yang ke-8, banyak bersedekah, berinfak. Jadi kita ini pasangan suami istri itu, Allah dan Rasul menganjurkan kita untuk banyak berinfak, bersedekah. Kenapa? Karena rumah tangga kita tuh banyak kesalahan. Nah, dengan sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah SAW bersabda, was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan. Ya tuh. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa, seperti air bisa memadamkan api. Makin banyak kita bersedekah, makin banyak api yang kita padam pakai air. Ya, apa yang dimaksud dengan sedekah di sini, ikhwan, akhwat? Yakni yang dimaksud sedekah sunnah, bukan yang biasa kita sebut zakat yang wajib. Sedekah yang wajib bukan. Yang dimaksud di sini sedekah atau infak
sunnah. Jadi saling mendorong, suami mendorong istrinya, istri mendorong suaminya. Kalau dia dapat uang, kasih tahu istrinya, dek, keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya, ya kan? Kalau zakat itu sudah ditentukan nominalnya 2,5%. Tapi kalau sodako berapa saja? Ini Palestina lagi ini kita mau bantu, kita nggak apa-apa, sudah itu bantu Palestina transfer, nggak apa-apa. Ya, ini banyak manfaatnya ikhwan. Membersihkan harta, makin banyak kita sedekah, infak yang sunat, makin bersih harta kita ikhwan, akhwat. Tapi kalau makin jarang kita, sama kayak kita mandi, makin sering kita mandi kan makin bersih badan kita. Tapi kalau makin jarang mandi, berkerak kita. Nah sama seperti itu, harta itu kalau makin sering sedekah, makin bersih harta itu. Melapangkan dada. Anda yang hatinya tuh sempit, kehidupannya sempit, jangan-jangan Anda nggak pernah sedekah. Dan sedekah itu nggak nunggu kaya, enggak. Kita yang miskin bisa juga sedekah. Lihat sahabat Nabi itu. Ada Utsman yang bisa dia bersedekah 200 ekor onta sama isi-isinya. Ada sahabat yang cuma bisa sedekah 2 butir korma, lihat. Enggak malu. Yang Allah lihat itu bukan jumlahnya, tapi keikhlasan. Karena bagi Utsman 2 butir korma itu apa? Tapi bagi yang sahabat yang satu ini 2 butir itu satu yang, jadi jangan kita anggap remeh yang kita duit. Lihat orang-orang susah itu 10.000 bagi mereka itu, ya Allah. Anda pernah ngeliat nggak yang orang jualan bawa yang berat-berat itu, batu gilingan, ya kan? Coba kita pikir berapa batu gilingan yang dia bawa sampai bengkok ini. Pernah nggak ngeliat berapa kilo itu? Dia panggul sana sini. Tapi itulah dia. Dan Allah itu tidak lupakan itu. Allah catat itu. Seorang suami yang memanggul batu gilingan tadi itu untuk menghidupi yang namanya keluarganya itu. Melapangkan dada, menambah rezeki. Sedekah itu nambah rezeki, Wan. Jadi jangan-jangan rezeki kita diseret, kita jarang sedekah. Ya, menghapus dosa. Nah, kita banyak nggak ada deh kita yang nggak ada dosa itu. Nah, sedekah itu menghapuskan dosa itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang bahagia, apa ikhwan, apa akhwat? Yang pertama disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang bersedekah. Antum catat ini di surah Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardon hasanah, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala ikhwan. Coba, ini kita pinjam meminjamnya dengan Allah. Kalau kita pinjam meminjam dengan orang, kadang orang itu tidak balikkan, tidak dibalik, hilang duit kita. Ini kita pinjam meminjam dengan Allah. Allah tidak menyalahi janji. Allah pasti kalau minjam pasti kembalikan. Dan kita bersedekah itu kita meminjamkan kepada Allah, dan Allah akan kembalikan dia. Bahkan Allah akan balikkan dengan berlebih. Di surah Al-Baqarah ayat 261 itu, catat itu ya.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu seperti satu 7 ranting. Yang 7 ranting itu, tiap 7 ranting itu mengeluarkan 100 bulir biji. Dan Allah akan tambah bagi orang yang dikehendaki. Lihat, ada tak orang yang kita menjami 1 juta dibalikkannya 700 juta? Ada tak? Tidaknya. Ini Allah nih. Antum buka nanti Al-Baqarah ayat 261 tuh. Satu yang kita balas Allah ganti 700 kali lipat, ikhwan. Masya Allah. Dan Allah pasti mengembalikan ini. Mengembalikan pinjamannya. Allah tidak pernah menyalahi janji. Ikhwan dan hafal yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian khusus ini ibu-ibu ya, khusus bagi para wanita. Nabi SAW beliau sangat menganjurkan bagi wanita untuk banyak bersedekah. Kenapa ibu-ibu? Kenapa Nabi SAW menganjurkan para wanita, ibu-ibu untuk banyak bersedekah? Kenapa Bapak? Karena ternyata Nabi kan pernah melihat neraka. Ternyata penghuni neraka itu banyak perempuan. Makanya Nabi bersabda, ya ma'saron nisa'i tasaddaqna walau min kulliyukunna fa inna kunna aktsara ahli jahannama yaumal qiyamah. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, kata Nabi, meskipun dengan perhiasan kalian. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian adalah penghuni neraka paling banyak. Ini hadis sahih dikeluarkan Tirmizi, Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban dari Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat. Ini khusus perempuan nih yang banyak perhiasannya. Ini diperintahkan Nabi untuk bersedekah. Alasan Nabi apa? Karena ternyata kata Nabi penghuni neraka itu banyak perempuan. Maka ibu-ibu rajinlah bersedekah. Bahkan Anda ibu-ibu ajari anak bersedekah. Saya ingat tuh, saya pribadi waktu kecil-kecil dulu, masih SD dulu, kelas 4, kelas 3, kalau ke masjid, mama saya tuh selalu amri ini, titip mama ya, masukkan kemana? Ke kotak masjid. Itu kita ajar anak kita bersedekah dari kecil. Kalau melihat ada orang susah, kita suruh anak kita nih bagi sedekah. Kalau kita belikan permen, kawan anak kita ada 5 orang, kita beli kasih juga 4 orang itu, 5 orang itu kita kasih. Jangan ajar anak kita pelit. Ini jangan kasih kawan kau ya, tidak usah kasih kawan kau. Ini malah anaknya diajari ini bukan akhlak Islam ya. Kemudian ini khusus perempuan ya. Nabi SAW beliau pernah bersabda, wahai wanita, bersedekahlah. Nah ini ibu-ibu, ibu-ibu disuruh bersedekah. Kemudian kata Rasulullah, dan perbanyaklah istighfar. Nah ini khusus ibu-ibu. Banyaklah minta ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Apa? Kenapa ibu-ibu? Kenapa bapak-bapak? Kata Nabi tadi itu, aku melihat kamu itu penghuni neraka paling banyak. Ternyata di hadis ini disebutkan sebabnya. Apa itu? Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian banyak melaknat. Nah ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu tuh banyak melaknat, dikit-dikit suami, bahkan suaminya dilaknatnya, bengak lian kau jadi laki. Alang kelolonya kau jadi laki, ya Allah. Lakinya deh, bayangkan tuh kalau lakinya sendiri dilaknatnya,
apalagi orang lain. Ini Nabi, bukan saya yang jangan marah ibu-ibu. Apalah yang kedua? Yang kedua, dan banyak mengingkari kebaikan suami. Ingat gak kita dulu kewajiban istri itu, ingat gak kita? Ya ini apa salah satunya? Banyak bersyukur. Itu ingat pelajaran kita yang kewajiban seorang istri itu salah satunya bersyukur atas berapa saja dikasih suami. Jadi istri itu bersyukur. Yang membuat susah nih itu tadi, suaminya pelit, istrinya tidak bersyukur. Cukupnya nih itu rumah tangga, nunggu baik terbakar tuh rumahnya. Tapi kalau suaminya tidak pelit, murah, dermawan, istrinya tidak nuntut, tidak banyak menuntut, wah itu surganya itu. Jangan disuruh cerai, jangan. Kalau perlu dikubur sama-sama, biar sama-sama di kuburan, biar sama-sama nanti ke surga. Ini kan tidak mungkin juga. Ini menunjukkan betapa bahagianya. Yang susah itu tadi, lakinya pelit, istrinya nih ngancem terus. Ini Nabi yang mengatakan, sungguh kalian wahai para wanita banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Sampai kata Nabi, belum pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya, yakni kaum wanita, dapat mengalahkan laki-laki yang lebih berakal dari dia. Kenapa? Ternyata orang yang akalnya kurang, yakni perempuan, bisa mengalahkan laki-laki yang akalnya lebih. Apa yang dimaksud? Adapun kurang akalnya perempuan itu karena kalau sebagai saksi itu perempuan saksinya harus 2 orang. Sementara kalau laki cukup 1, itulah kurang akalnya. Kurang agamanya apa? Kurang agamanya yakni perempuan itu ada masanya dia tidak sholat, yakni ada masanya dia tidak puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada haid, karena ada nifas. Itulah kata Nabi kurang agamanya. Itu. Tapi ibu-ibu, saudari-saudariku, ingat, kalau Anda mau bersedekah itu harus wajib izin suami. Izin suami. Kalau harta suami. Kalau harta Anda sendiri, Anda punya harta entah dari mana, dari warisan atau Anda juga bekerja, nggak apa-apa, nggak usah izin suami. Tapi kalau harta suami yang dikasihnya ke Anda, ibu-ibu perhatikan nih, Anda harus minta izin, Kak, ini aku belikan untuk aku kasih ke ininya, ya, nggak apa-apa, tapi izin sama suami. Dan ingat itu, ingat pelajaran kita dulu. Kepada siapa kita berbuat baik dahulu? Kepada siapa Iwan? Kepada siapa ibu-ibu? Kepada keluarga terdekat dulu. Jadi Anda mau bersedekah, berinfak, wakaf, hadiah, cari keluarga dekat dulu. Orang tua sendiri kasih. Orang tua kayak saya kaya Ustaz, tidak sedekah, hadiah namanya. Belikan mama kita hadiah, belikan dia baju, itu dapat pahala. Kemudian dulur-berdulur, ada dulur kita yang susah, kasih. Bahkan kalau Anda mengeluarkan zakat setiap tahun, cari keluarga dulu. Dulur kita ada yang miskin dah, wah ini kategori miskin, dikasih dia. Dia yang berhak dulu. Kamu usah untuk cari jauh-jauh. Lalu siapa lagi? Dulur, ipar, cari. Datuk, om, ponaan, dan itu bisa mendekatkan hati. Betapa banyak orang yang karena harta itu manis, orang akan suka semuanya. Orang kaya aja kalau dikasih hadiah suka dah, suka, apalagi orang miskin. Orang kalau sudah dikasih uang itu nggak ada yang nggak ini.
seperti kerbau dicucuin, dan itu bisa merapatkan kekerabatan. Tapi berapa banyak orang karena pelit, padahal keluarga sendiri, keluarganya tidak suka karena pelit. Tapi berapa banyak seseorang itu disukai oleh keluarganya karena dia dermawan. Maka saya mengajarkan ibu-ibu, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah, kasih hadiah, diawali dari keluarga kita terdekat. Kalau keluarga kita mampu semua, kita cari tetangga kita. Tangga kita ada nggak yang miskin? Kalau nggak ada, cari kawan kita. Mungkin ada kawan kita yang susah, kita lihat. Dan kadang-kala Ikhwan, Allah mengatakan di Quran itu, kadang-kala orang itu susah, tapi dia tidak mau menunjukkan susahnya. Kamu tahu sifat mereka, kata Allah. Ada orang itu yang menjaga muruahnya, menjaga kehormatan dirinya, dia tahu tidak mau dia meminta-minta nyusahin orang juga. Biar dia kelaparan, ada. Maka kita harus itu, perhatian itu. Sampai Nabi mengatakan bukan orang yang beriman, yakni tidak beriman sempurna, dia makan kenyang, anak dia dan anaknya makan kenyang, sementara tetangganya menahan lapar. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, yang terakhir, nasihat untuk pasangan suami istri itu, jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat dari rumah itu. Jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat dari rumah kita, ikhwan dan akhwat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu akan merusak hati. Rusak hati itu dibuat maksiat. Makin banyak maksiat di rumah kita, makin rusak. Nah, gunanya kita belajar ini, ngaji ini, agar tahulah mana yang dosa-dosa itu, mana maksiat itu. Jangan sampai ada di rumah kita. Banyak itu, 1, 2, 3, ya kan? Merusak hati. Tadi itu pelit, itu merusak hati. Dendam, itu merusak hati. Karena itu penyakit hati. Ada yang merusak akal. Apa merusak akal? Minum-minuman keras, berjudi, itu merusak akal. Narkoba, itu harus dari rumah kita, jangan sampai. Ada yang merusak tubuh, merokok. Nih Iwan yang udah ngaji sama kita, usah merokok. Apa merokok itu? Ada manfaatnya merokok, kecuali Anda memberikan sumbangan besar kepada Zionis katanya. Itu kan sudah Anda baca, ketawa-tawa juga. Anda keluar-keluar itu, Anda merokok, itulah sumbangan paling besar katanya. Anda nggak tahu juga sih, antum lah yang lebih tahu. Betul ya? Betul. Nggak tahu nama mereknya apa itu. Nah, ini harus kita tahu bersama nih. Bahkan dosa itu bisa merusak rumah tangga. Perselingkuhan, zina, itu merusak rumah tangga. Dosa-dosa itu membuat rumah tangga itu rusak, Iwan. Antum harus jauhin itu. Kalau antum masih melakukan itu, rusak rumah tangga. Maksiat itu, apalagi kita Iwan Salafi itu, harusnya kita tahu. Dari yang besar sampai yang kecil-kecil kita jauhi. Yang besar apa? Kesyirikan. Harus seorang ahli sunnah itu jauh di rumahnya dari kesyirikan. Coba lihat, mana ada kan rumah yang ngaji Iwan ada patung-patung, gambar-gambar apa, dewa-dewa yang seram-seram tuh. Nggak ada lah. Ya masih ada patung dah, nggak ada lagi kan? Nggak ada. Coba lihat antum Iwan-Iwan yang udah ngaji dulu, ada patung seram-seram dari daerah mana itu kan? Sudah dia ngaji, semuanya dibuangnya, bahkan dibakarnya. Kan itu lambang-lambang kesyirikan. Rumahnya polos saja.
Bid'ah, coba antum. Dulu antum belum ngaji. Alangkah banyaknya bid'ah yang dilakukan. Akhirnya kita dapat hidayah, ya kan? Udah, tinggalkan. Apalagi maksiat, ninggalin sholat. Jangan antum biarkan di rumah antum ada keluarga yang ninggalin sholat. Jangan. Kita harus saling mengingatkan. Kita punya anak yang punya keluarga tuh. Kami ini, saya, istri saya, anak saya ada 3, ada menantu, ada cucu. Kami bikin grup WhatsApp sendiri. Dikasih nama oleh si Ja'far keluarga Amrod. Di situ saling ingatin tuh. Saling ingatin, misalnya si Pak Il lagi nginep di mana. Kamu udah sholat belum? Kamu sholat nggak? Terus saling ingatkan, biasa aja, nggak marah-marah. Ayah kemana? Itu karena sekarang tuh sudah dipermudah lewat media komunikasi. Ibu saya itu, mama saya itu, setiap malam jam 3 tuh selalu ngingatin di grup keluarga, grup keluarga kami, grup Zainal namanya, nama bapak saya, papa saya. Apa isinya? Tahajud itu aja. Jam 3 tahajud. Gak bosan dia, karena dia menganggap padahal kita udah punya cucu kan, udah mau 50 tahun umur. Udah 48, 47 tahun. Tapi masih dianggapnya si Amri ini masih anak-anak bagi dia. Antum gak lihat presiden-presiden kita waktu jadi presiden, dia sungkem pada emaknya, ya kan? Cium tangan emaknya. Sama seperti dia masih kecil dulu. Walaupun dia presiden, bagi emaknya kau tetap anakku. Hah? Durhaka pada orang tua. Ini didik anak kita tuh jangan ngelawan sama orang tua. Wajib ikhwan. Jangan makan riba, ya. Jangan. Ini harus nih. Rumah tangga kita kalau ingin selamat, jangan minum khamr, gunjing. Nah, ini anak dengan istri sering saling mengingatkan. Kalau anak sudah mulai mau gunjing orang, istri anak udah mau makan bangkai, ya kan? Karena kita ngomongin teman kita sendiri. Suami istri harus diingatkan, sudahlah. Begitu pula sebaliknya, istri saya kalau udah saya ngingetin, udahlah, mau makan bangkai, itu gak apa-apa. Saling mengingatkan itu. Kita nggak lebih baik dari yang orang yang kita gibah. Karena Allah masih menutup dosa kita. Andai Allah buka dosa saya, Iwan antum tertawa, lah sudah Amri. Allah tutup dosa saya. Antum melihat oh Amri 10, nggak ada. Ini Allah tutup aib saya. Kalau Allah buka, nggak bisa anak begitu berantum. Apalagi kita. Oleh karenanya saling gitu. Jangan rumah tangga malah jadi tempat gibah suami istri. Mau buka aurat apa segala macam. Jangan. Sekali lagi Iwan, jangan sekali-sekali anggap remeh perbuatan dosa maksiat itu. Sekecil apapun jangan anggap remeh. Nabi SAW bahkan beliau melihat cucunya itu makan korma sudah masuk mulutnya, Hasan atau Husain. Oleh Nabi suruh congkel pakai tangan Nabi. Ternyata yang dimakan oleh Hasan atau Husain itu korma sedekah. Kenapa? Karena hukum Islam keluarga Nabi tidak boleh makan harta sedekah. Lihat Nabi bukan cuma biarin. Kalau kita mungkin apa namanya korma kecil. Maka jangan biarin anak kita bawa jambu, tanya, ini kau jambu dari mana? Kalau dia cilok, suruh dia, kau minta dulu dengan ibu tuh. Gitu, harus itu. Selama ini kita hanya perhatian soal gizinya aja, enggak kita perhatikan soal halalnya. Padahal itu lebih penting. Makanya ada HTM itu kan, halalan, thayyiban, mubarakah. Bukan harga tiket masuk, bukan.
halalan toib itu. Ini makan yang kita ini halal nggak nih? Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang paling tinggi tadi itu apa? Di dalam rumah tangga kita wajib menjauhkan diri dari segala macam perbuatan syirik. Karena apa? Karena kadangkala banyak rumah tangga itu yang mereka jadi tempat perbuatan syirik. Dari syirik keyakinan, syirik perkataan, sampai syirik kepada perbuatan. Apa contohnya? Banyak. Ada sebagian rumah tangga itu sampai nanam pala kerbau supaya menolak bala, supaya tidak diganggu oleh jin, setan. Ini syirik. Gak ada itu ajaran seperti itu. Ya kan? Banyak orang mau bangun rumah nyembelih apa? Untuk ngusir jin, banyak jin. Ini bahaya bangun rumah ini, harus mengalirkan darah. Ingat gak antum kisah orang yang masuk neraka gara-gara apa? Lalat. Dan orang yang masuk surga gara-gara lalat. Itu kan karena persembahan. Jadi bukan masalah besar kecilnya. Kalau gara-gara lalat saja orang masuk neraka, apalagi gara-gara kepala kerbau. Maka rumah tangga kita harus jauh dari syirik. Antum harus belajar itu, ini syirik mana ini. Keyakinan-keyakinan, sesajen, banyak itu rumah. Ya, terutama di kalangan suku tertentu itu banyak masih beredar itu. Anaknya dikasih jimat dari bayi, ya kan, di tangannya, di lehernya, sampai di perutnya, dikasih bangle apa itu. Haram, syirik. Inna ruqa wa tiwala wa tama'im syirkun, kata Nabi. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, itu syirik. Keyakinan-keyakinan tahayul, khurafat, ini banyak beredar di rumah tangga itu. Kalau jatuh cicak itu sial. Padahal kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Nganggap sial sesuatu itu nggak ada dalilnya kejatuhan cicak itu sial. Itu tradisi, bukan punya Islam. Ya kalau jatuh cicak, mungkin cicaknya lem di kaki itu lepas mungkin. Bukan ada keyakinan nanti sial kita, itu bukan dari Islam itu. Banyak itu kalau di Indonesia ini banyak. Saya sebutkan di sini ya. Sakit-sakitan karena nggak kuat nyandang nama, keyakinan reinkarnasi, ya kan. Ada keyakinan rumah tangga itu kalau keluarganya mati dianggapnya masih bisa balik rohnya itu masih balik. Enggak ada itu. Sudah beda alamnya, namanya alam barzah. Harus dihilangkan dari keluarga kita yang udah ngaji ini. Ajari keluarga kita, enggak ada itu. Menghadirkan arwah, jelangkung, mainan apa? Mainan jelangkung. Ada lagi pengajian goib, ada hewan-hewan keramat, ya kan? Banyak. Di India situ kan sapi itu kan hewan keramat. Malah jadi bencana karena banyaknya sapi itu kan. Wah, kalau di kita mungkin udah enaknya makan daging sapi terus tiap hari, ya kan. Di sana itu sapi, ya Allah, bertebaran, di mana nggak boleh dia mati sendiri. Kalau di kita, wah, makan daging terus gitu. Itu karena keyakinan mereka itu. Dianggap hewan keramat. Ada lagi hewan keramat banyak kan? Merpati apa semua. Ada lagi mantra, ada kulhu sumsang. Untuk kesakti kebal. Kan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dibacanya terbalik dari ayat 5, 4, 3, 2, 1. Itu khurafat. Terus jin sedang itu namanya kulhu sumsang. Ya Allah.
Banyak nih itu. Ada khatam Asmaul Husna, keramat angka 40, sial angka 13. Nah, coba lihat di Indonesia nih. Hotel antum nih. Medi sama Rendra apa yang suka apa? DL, dinas luar. Coba antum ini catat nanti. Pergi ke sini, hotel ini nggak ada angka 13-nya. Pergi ke sini, gedung ini nggak ada lift nomor 13, betul nggak? Itu syirik itu, nggak ada itu. Karena dianggap 13 itu sih. Sampai ada dulu kan apa tuh? Film Friday apa tuh? The 13 ya kan? Nggak ada itu. Nggak ada, angka itu sama aja. Itu keyakinan dari orang kafir itu. Kalau nggak salah itu keyakinan dari Amerika. Iya nggak salah. Sial angka 13 itu nggak tahu kenapa. Coba Anda bayangkan kalau dia lahir di tanggal 13, apa enggak dia seumur hidupnya dihantui oleh apa? Kesialan, ya kan? Lahir bulan tanggal 13 bulan 3 tahun 2013. Rumahnya nomor 13. Dia anak ke 13, dah habisnya itu. Gak ada itu. Meramal nasib, antum hilangkan tuh dari rumah antum. Jangan. Majalah yang ada zodiaknya, weton, ya kan? Keyakinan hari sial apa. Subuh tadi anak berbahas di masjid mana? Tuh lihat ada di YouTube anak. Keyakinan larangan pakai baju hijau. Kalau baju hijau diculik oleh Nyai Roro Kidul. Ada itu. Ini bapak-bapak kalau benar dicari culik Nyai Roro Kidul senangnya ini. Karena katanya konon katanya Nyai Roro Kidul cantik. Itu mah bohong aja, itu jin itu. Nggak ada. Primbon, nggak ada itu. Buang tuh primbon itu. Debus. Raja menjaga rumah itu ada tuh, Ana sering lihat ada di rumah itu, di pintunya itu dipasang tapal kuda, Iwan. Antum ada kalau lagi itu dusun-dusun. Ada yang duri apa? Duri salak. Duri salak. Itu duri salak, tapal kuda. Ada lagi yang gambarnya begini tuh apa tuh? Dari Jepang ya, pokoknya itulah. Itu dari agama sebelah. Nah, Peri tahu. Itu banyak. Dan kaum muslimin tuh, bahkan anak pernah nyaksikan kaum muslimin Quran mushaf itu dipakunya dia apa? Di atas di pintunya itu. Ya Allah. Ini apa-apaan ini saya bilang. Ini Quran ini bukan buat jimat, ini jimat, ini Quran mushaf itu Iwan yang besar itu dipakunya situ. Ya, maklum juga karena orang awam di dusun pelosok. Anak pernah lihat dengan mata anak. Ya Allah. Quran itu nah. Itu jimatnya nih itulah ya Allah. Quran itu dijadikan jimat. Kalau yang apa banyak lah. Pokoknya semua yang berbau syirik itu Iwan buang Iwan. Jenglot ya kan? Apa? Gak ada. Biji tasbih ya kan? Ini apalagi kita yang generasi 80-70 itu gara-gara film Susana itu. Oleh sutradaranya tuh untuk ngusir kuntilanak tuh Pak Kiainya suruh ngelemparin apa? Tasbihnya itu. Sampai berapi itu mah film. Gak ada itu. Kalau memang tasbih itu bisa sakti kayak gitu, gampang nian kita ngusir apa? Belanda. Karena cukup lempar tasbih meledak. Itu gak ada. Itu masih permainan sutradara film. Tentu kalau saya sebutkan di sini contoh-contoh keyakinan, perkataan dan perbuatan syirik yang masih tersisa di keluarga muslim itu banyak sekali. Kita nggak bisa menyebutkannya. Ini sebagai contoh saja. Dan antum juga anak anjurin tuh.
nggak apa-apa Iwan, antum tulis saja, antum sediakan buku. Jadi kalau antum nemu yang buku syirik, antum tulis saja buku syirik. Jadi kalau antum ketemu dengar cerita atau melihat, antum catat di situ. Di sini ada syirik namanya ini, ada keyakinan syirik, ada perbuatan syirik. Itu bagus itu. Tujuan kita untuk menjelaskan kepada, dan kadangkala perlu juga dibantah pakai logika. Karena kadangkala juga orang nenek moyang kita itu tadi itu sebenarnya mungkin tujuannya baik, tapi salah dalam pendidikan itu. Misalnya perempuan hamil jangan tegak di depan pintu, nanti susah melahirkan. Ya wajar lah, masa perempuan hamil kan sempit jalan. Tapi embel-embel susah melahirkan itu dari mana? Anak gadis jangan jahit malam hari, nanti susah jodoh. Ya wajar lah, karena zaman dulu PLN belum, takut jarinya tertusuk. Bantal jangan diduduki, nanti bisulan. Dari mana hubungannya? Bisulan itu penyebab maka darah kotor. Tapi maksudnya itu supaya bantal itu kan tepat kepala, tapi hanya tekniknya mengajar itu. Nah ini perlu yang kita luruskan ya. Bukan kita anggap semuanya itu jadi tahayul. Apa enggak? Makanya kita perlu tahu ini di mana ini salah. Ada yang perlu dikoreksi secara akal, ada yang perlu diluruskan. Bahkan ada yang harus dilarang karena benar-benar syirik, perbuatan syirik. Barangkali ini Ikhwan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga kita yakni poin-poin yang kita sebutkan tadi, yakni kita dalam berumah tangga mudah kita suami istri untuk bersedekah, ya kan? Untuk saling memberikan sedekah, yakni sedekah yang sunnah. Kemudian selanjutnya yakni menjauhkan diri dan keluarga kita dari segala perbuatan, perkataan dan keyakinan yang syirik. Semua maksiat hendaklah dihindari, dan dengan demikian insya Allah rumah tangga kita akan terjaga dengan baik sampai nanti di akhirat. Barangkali ini bab yakni tentang nasihat untuk suami istri selesai. Insyaallah kita pada kesempatan yang akan datang masuk pada bab berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.